Bab 3368. Rina. Langkah kaki. Mileye dan Quincy keduanya terkejut, ternyata masih ada orang di sini. Namun, alis Mileye berkerut. Karena ia tak merasakan adanya aura apapun. Mileye dan Quincy memandang ke arah tangga samping, segera, suara langkah itu mencapai tangga, tetapi tak muncul. Mileye merem matanya, "Apa kamu bersembunyi di sini?" Pada saat itu, seorang perempuan muncul, tampaknya berusia sekitar 18 tahun, mengenakan gaun biru yang sederhana, tanpa riasan apapun. Dia memegang gulungan buku kuno di tangannya, tampak rapuh dan lemah. Menyaksikan perempuan itu, Mileye dan Quincy mengerutkan kening, kemudian keduanya menyaksikan ke arah peri. Peri tak setuju, tak kenal. Mileye menyaksikan perempuan itu. "Apa namamu, gadis?" Perempuan itu melempar pandangan ke Mileye, lalu dengan lembut berbicara, "Rina." "Rina." Mileye menyaksikan sekeliling, lalu menanyakan, "Apakah kamu selalu berada di sini?" Rina memberi anggukan. Mileye melanjutkan, "Berapa lama?" Rina berbicara pelan, "Sangat lama." Mileye menyaksikan ke arah Quincy, memberi senyuman, "Sekarang giliran kamu menanyakan." Quincy memberi anggukan, berjalan ke depan Rina dan berbicara dengan senyum, "Rina, apakah kamu dikurung di sini?" Rina tak setuju, "Bukan." Quincy menanyakan lagi, "Kamu sudah ada di sini sejak awal?" Rina memberi anggukan. Quincy mengernyitkan kening. Pada saat itu, Rina tiba-tiba menanyakan, "Bagaimana kamu bisa masuk ke sini?" Peri segera menunjuk ke Mileye sambil memberi senyuman, "Kakak Ye membawa kami masuk, dia sangat hebat, hehe." Rina menyaksikan sebentar ke Mileye, lalu mata Rina tertuju pada pedang biru gaib di tangannya. Saat menyaksikan pedang itu, dia tiba-tiba terdiam sejenak, lalu berbicara, "Bolehkah aku menyaksikan pedangmu?" Mileye agak terkejut, tetapi dia tak menolak, membuka telapak tangannya dan pedang biru gaib melayang ke depan Rina. Rina mengambil pedang biru gaib, memeriksanya sejenak, dan terkejut berbicara, "Pemuda, pedang ini benar-benar istimewa." Mileye memberi senyuman, "Apa yang membuatnya begitu istimewa?" Rina tampak serius, "Pedang ini mengandung suatu aturan yang kuat dan tak diketahui. Bagi semua yang melawannya, aturan tersebut menjadi acuan." Dengan itu, dia berhenti sejenak dan melanjutkan, "Aturan Norna ini berada di atas semua aturan yang aku ketahui, termasuk aturan semesta ini." Mileye juga menjadi serius. Wanita ini tak sederhana. Setelah menyaksikan pedang biru gaib sebentar, Rina menyaksikan ke arah Mileye, ekspresinya menjadi agak rumit. Tak heran pemuda bisa masuk ke tempat ini, ternyata di balik pemuda ada orang yang lebih tinggi. Peri segera memberi anggukan, "Orang yang lebih tinggi. Kami memiliki orang yang lebih tinggi di belakang kami." Mileye melirik peri sejenak, memberi senyuman. Rina mengembalikan pedang biru gaib ke tangan Mileye, lalu berbicara, "Pemuda, apakah orang yang membuat pedang ini datang bersamamu?" Mileye tak setuju, "Tidak." Mendengar kata-kata tersebut, ekspresi kecewa melintas di mata Rina. Pada saat itu, Quincy tiba-tiba memberi senyuman, "Apakah Rina ingin bergabung dengan kami?" Rina ragu sejenak, lalu bertanya, "Keluar." Quincy memberi anggukan, "Kamu pasti merasa sangat bosan di sini, bukan begitu?" Rina menjawab dengan suara lembut, "Sebenarnya tak apa-apa, ada banyak buku di sini dan aku bisa terus membaca. Tetapi jika bisa pergi, itu tentu sangat bagus." Mendengar itu, Quincy memberi senyuman tipis, "Jadi ikutlah bersama kami." Rina memberi anggukan, "Baiklah." Quincy menyaksikan sekeliling sebentar, lalu berbicara,
kami akan membawa semua buku di sini, kamu tak keberatan, kan? Rina tak setuju, sesuai keinginan gadis. Quincy tiba-tiba merasa penasaran. Rina, maaf jika aku terlalu lancang, tetapi tadi kamu mengatakan bahwa kamu selalu di sini. Jadi, apakah kamu lahir di sini? Rina agak ragu. Quincy tertawa, jika kamu merasa tak nyaman, tak perlu menjawab. Rina tak setuju, bukan itu masalahnya. Sebenarnya, aku adalah roh buku. Mileye dan Quincy keduanya terdiam. Roh buku. Rina berbicara dengan suara lembut, buku-buku di sini sangat istimewa. Mereka telah ada di sini selama miliaran tahun dan selama periode waktu ini, mereka perlahan-lahan memperoleh kecerdasan. Setelah kecerdasan lahir, makhluk spiritual saling menelan satu sama lain dan aku bertahan hingga akhir. Mendengar ini, ekspresi Mileye tiba-tiba menjadi aneh. Adik, kamu benar-benar orang yang kuat, kata Quincy dengan keheranan. Salah satu saling menelan, bertahan hingga akhir. Ini pasti orang yang kuat. Namun, gadis ini terlihat lembut dan rapuh, seolah-olah akan ketakutan jika berbicara terlalu keras. Namun, dia bertahan sampai akhir. Rina tampak agak malu dan berbicara dengan suara lembut, bolehkah kita pergi sekarang? Mileye memberi senyuman, tentu saja. Dengan berbicara demikian, telapak tangannya terbuka dan sebuah menara kecil muncul di tangannya. Dengan cepat, cahaya emas menyelimuti, langsung menyatukan seluruh menara tinggi ke dalam menara kecil tersebut. Mileye kemudian memberi nama menara itu sebagai Menara Buku. Setelah menyimpan seluruh menara buku, Mileye hendak menyimpan menara kecil tersebut. Namun, pada saat itu, Rina tiba-tiba berbicara, bisakah aku menyaksikan menara kecil ini? Mileye menatap Rina dan memberi senyuman, tentu saja. Dengan itu, dia membuka telapak tangannya dan menara kecil terbang ke depan Rina. Rina mengambil menara kecil tersebut. Setelah menyaksikan sejenak, dia memuji, waktu di dalam menara ini seolah-olah berbeda dengan dunia luar, mampu membalikkan waktu hingga sejauh ini. Sambil berbicara demikian, dia menatap Mileye dengan serius, Tuan Muda Ye, orang di belakangmu ini, tampaknya tak sederhana. Dia sepertinya bisa mengalahkan beberapa darimu, bukan? Mileye mengedipkan matanya, aku memukulnya, dia tak akan membalas. Mendengar ini, Quincy tiba-tiba memberi senyuman, tak bisa dipungkiri, sepertinya dia tak melebih-lebihkan. Di dunia ini, mungkin hanya Mileye yang bisa membuat Destiny tak membalas. Mendengar perkataan Mileye, Rina memberi senyuman ringan, tahu pedangmu memang luar biasa. Mileye tertawa, terima kasih atas pujianmu. Sepertinya selama ini, kamu adalah orang pertama yang memuji aku. Rina memberi senyuman tanpa berbicara apa-apa. Mileye berbalik menyaksikan sebuah menara tinggi tak jauh darinya, lalu berbicara, ayo pergi ke menara itu. Quincy memberi anggukan, mari. Kelompok itu berjalan menuju menara yang tak terlalu jauh. Tiba-tiba, Rina berbicara, Pangeran muda, bolehkah aku meminjam pedangmu untuk dipelajari? Mileye memberi senyuman, tentu saja. Mileye membuka telapak tangannya, dan pedang biru gaib terbang ke depan Rina. Rina menggenggam pedang biru gaib, setelah mempelajarinya sejenak, dia memuji, aturan yang dimiliki oleh master di belakangmu benar-benar luar biasa. Ini adalah jalur aturan Norna terkuat yang pernah aku lihat. Mileye memberi senyuman, kamu juga sangat hebat. Mendengar ini, Rina langsung bersinar, benarkah? Mileye memberi anggukan. Bisa menyentuh aturan norma yang dimiliki oleh Lydia, tak dapat disangkal bahwa ini sudah sangat hebat. Rina segera memberi senyuman, sejujurnya, aku juga merasa cukup hebat.
Mileye terdiam. Ada sesuatu yang tak beres. Tiba-tiba, Rina berbicara, "Pangeran muda, bisakah aku meminta pedang ini darimu?" Mileye ragu sejenak, lalu berbicara, "Sayangnya, aku tak bisa." Rina mengedipkan matanya, memeluk pedang tanpa berbicara apa-apa. Mileye merasa bingung. Gadis ini tak mungkin ingin merampas, bukan? Bersambung. Bab 3369. Ngomong-ngomong, Rina mendadak tertawa, "Jadi, izinkan aku mempelajarinya untuk sementara waktu." Pedang ini menyimpan pengetahuan yang sangat mendalam. Mileye hendak berkomentar, namun Quincy yang berada di samping mendadak berbicara, "Boleh saja. Tetapi, setelah kamu mempelajarinya, kamu harus berbagi hasil penelitianmu denganku, bagaimana?" Rina tanpa ragu langsung memberi anggukan, "Baiklah." Mileye menyaksikan ke arah Quincy dan Quincy hanya tersenyum manis. Sebenarnya, dia juga ingin mempelajari pedang biru gaib ini, tetapi dia terlalu sibuk dan pengetahuan yang terkandung dalam pedang ini memang sangat tinggi, tidak dapat dipelajari dalam waktu singkat. Sekarang ada seseorang yang membantu, tentu saja dia sangat senang. Sambil berbicara, kelompok itu sudah sampai di depan menara kedua. Mereka menyaksikan pintu menara itu dan masih ada pembatas di atas pintunya. Pada saat itu, Rina mendadak berbicara, "Biarkan aku melakukannya. Aku melakukannya." Sambil berbicara demikian, dia membawa pedang biru gaib dan berjalan ke depan pintu, lalu menusukkan pedangnya. Namun, tidak ada reaksi apapun. Rina terdiam. Mileye menggelengkan kepala sambil tersenyum dan dengan sekali petikan jari, ia memberikan hak akses kepada Rina. Pedang biru gaib sedikit bergetar. Mileye tertawa, "Coba lagi." Rina memberi anggukan dan kemudian menusukkan pedangnya sekali lagi. Begitu pedang itu menusuk, pembatas di pintu menara langsung hilang dalam sekejap. Rina langsung berlari masuk. Mileye dan Quincy juga segera mengikuti. Ketika mereka memasuki menara, baik Mileye maupun Quincy terpaku menyaksikan bahwa seluruh menara dipenuhi dengan berbagai baju zirah dan senjata ajaib yang tersusun rapi. Menyaksikan pemandangan ini, ekspresi Mileye mendadak menjadi serius. Mengerikan. Semua ini adalah senjata dewa. Tidak ada yang tidak berharga. Tepat pada saat itu, Quincy mendadak melangkah maju, "Semuanya milikku." Mileye menatap Quincy, dan Quincy tersenyum, "Semua ini milikku." Sambil berbicara demikian, dia langsung mengambil kantong kecil dan bersiap-siap untuk memasukkannya. Mileye tampak kaku. Namun, pada saat itu, ekspresi Mileye mendadak berubah dan ia langsung menarik Quincy ke belakangnya, menunjuk suatu arah dan pedang biru gaib langsung meluncur ke udara. Dengan gemuruh, di atas kepala semua orang, sinar hitam menyapu turun. Dengan gemuruh yang bergemuruh, sebuah kekuatan mengerikan mendadak meletup dari dalam menara tinggi ini. Pedang biru gaib langsung terpental kembali ke hadapan Mileye, sementara di sekitarnya, semua senjata dewa bergetar hebat oleh gelombang kejut, namun tanpa merusak. Mileye mengangkat kepalanya, menyaksikan ke atas di lantai teratas. Di sana berdiri seorang perempuan berpakaian baju zirah hitam. Perempuan itu menyandang ekor kuda tinggi, memegang tombak di tangan kiri, dan perisai di tangan kanan, terlihat sangat keren. Menyaksikan perempuan itu, Mileye mengernyitkan keningnya. Apakah perempuan ini juga roh di tempat ini? Perempuan itu menatap Mileye, "Siapa kamu?" Mileye berbicara, "Master Pedang Dunia." Kening perempuan itu sedikit berkerut, tidak pernah mendengar. Mileye menatap perempuan itu, "Apakah kamu roh di sini?" Perempuan itu tanpa basa-basi,
mendadak berubah menjadi sinar hitam dan bergegas menuju Mileye. Mileye juga mendadak menghilang dari tempatnya. Dengung. Sebuah suara pedang mendadak terdengar dari tengah arena. Guntur. Sebuah gelombang cahaya hitam dan cahaya pedang mendadak meletus dari dalam menara, dengan gelombang kejut yang tak henti-hentinya meresapi, membuat seluruh menara bergoyang dengan hebat. Sementara itu, Quincy dan yang lainnya mundur keluar dari menara dengan suara keras. Pada saat itu, bayangan seseorang langsung melayang keluar. Itu adalah perempuan tadi. Quincy menatap pintu menara dan Mileye melangkah keluar dari sana dengan tenang. Mileye menatap perempuan itu dari kejauhan, wajahnya tenang, sementara pada saat ini, tombak yang dipegang perempuan itu sudah hancur. Perempuan itu menatap Mileye, matanya mendadak jatuh ke pedang biru gaib di tangan Mileye. Dia mengerutkan kening, apa jenis pedang ini? Mileye tersenyum, pedang biru gaib. Perempuan itu marah, berani tidak menggunakan pedang ini. Mileye tertawa besar, tentu bisa. Sambil berbicara begitu, dia mengibaskan lengan Bajuni, dan pedang biru gaib terbang ke arah Rina. Rina segera menangkapnya, dia sangat menyukai pedang biru gaib itu. Menyaksikan Mileye tidak menggunakan pedang, perempuan itu mendadak menghilang dari tempatnya. Keretakan. Di depan Mileye, mendadak ruang waktu terbelah dan sebuah tombak langsung menusuk keluar. Mileye mengerutkan kedua matanya, mendadak sebilah pedang menusuk keluar. Pedang dunia. Dengan ledakan cahaya pedang, perempuan itu langsung terpental ratusan meter oleh pedang Mileye dan saat dia berhenti, mendadak datang serangan pedang lagi. Matanya menyipit, perempuan itu segera mengangkat perisai di tangannya untuk melindungi dirinya. Dengan dentuman. Dengan suara bergema, perempuan itu sekali lagi terpental mundur. Pada saat itu, Mileye mendadak menghilang dari tempatnya. Dengan suara menusuk, sebuah hembusan pedang merobek melalui arena. Dari kejauhan, wajah perempuan itu berubah drastis. Dia sekali lagi mengangkat perisai untuk membela diri. Dengan suara keras. Dengan serangan pedang dunia, perisai itu bergetar hebat dan kekuatan yang kuat segera membuat perempuan itu terpental mundur lagi. Dan pada saat itu, Mileye yang berada di kejauhan mendadak membuka telapak tangannya. Seketika, puluhan ribu pedang dunia berkumpul di telapak tangannya, kemudian dia langsung menghilang dari tempatnya. Dengan suara menusuk, sebuah pedang mendadak menusuk pada perisai perempuan yang masih terpental mundur. Dengan suara bergema, perisai itu seketika retak, kekuatan yang dahsyat mendorong perempuan itu terpental hingga puluhan ribu meter jauhnya. Begitu dia berhenti, perisai di tangannya seketika hancur berkeping-keping. Pada saat yang bersamaan, sebilah pedang mendarat di antara matanya. Perempuan itu menatap Mileye di depannya, aku kalah. Mileye menyimpan pedangnya, kemudian berjalan ke samping Quincy. Dia menatap pedang dunia di tangannya, lalu berbicara pelan, aku menyadari, tanpa pedang biru gaib, sepertinya aku masih bisa bermain dengan baik. Quincy tersenyum, betul. Mileye menggelengkan kepala sambil tersenyum. Tidak bisa dipungkiri, pertarungan ini membuatnya menyadari sesuatu, yaitu, meskipun tanpa kekuatan tajam dari pedang biru gaib, dia, Mileye, masih mampu bermain dengan baik. Quincy tertawa, sekarang, dalam seni pedangmu, kamu menjadi lebih percaya diri daripada sebelumnya. Mileye memberi anggukan, ya. Quincy berbicara, apakah kamu ingin menyerah pada pedang biru gaib? Mileye langsung menggeleng, tidak. Selama perjalanan ini, dia telah mengembangkan hubungan emosional yang nyata dengan pedang biru gaib. Selain itu, pedang ini adalah hasil karya Lydia, jadi tentu saja dia tidak akan membuangnya.
Yang harus dia lakukan adalah berusaha menjadi lebih kuat, tidak tergantung pada pedang biru gaib, bukan membuang pedang biru gaib. Seperti merasakan pikiran Mileye, pedang biru gaib mendadak bergetar sedikit, kemudian berubah menjadi cahaya pedang dan terbang ke tangan Mileye. Mileye tertawa, membelai pedang biru gaib dengan lembut. Pada saat itu, perempuan di kejauhan mendadak berbicara, "Kalian ini sebenarnya siapa?" Mileye mengalihkan perhatiannya, dia menatap perempuan itu, sambil tersenyum berbicara, "Apakah kamu roh di dalam menara itu?" Setelah sejenak diam, perempuan itu berbicara, "Kamu mampu menembus larangan alam semesta yang ditinggalkan oleh roh alam semesta itu." Mileye memberi anggukan, "Ya." Perempuan itu menatap Mileye, "Siapa kamu?" Mileye tersenyum, "Orang-orang menyebutku sebagai Master Pedang Dunia." Master Pedang Dunia. Kening perempuan itu langsung berkerut. Setelah sejenak diam, dia bertanya, "Apa tujuan kalian datang ke sini?" Peri langsung berbicara, "Kami datang ke sini untuk mencari harta." Mileye segera menghentikan peri, lalu dengan serius berbicara, "Kami datang ke sini hanya untuk jalan-jalan." Jalan-jalan. Peri mengedipkan matanya, "Bukan untuk mencari harta." Mileye berbicara dengan serius, "Kami hanya datang untuk jalan-jalan, sayang. Mencari harta hanya sekadar bonus, mengerti?" Peri langsung bingung dengan penjelasan tersebut. Bersambung.